Gaji lu tuh gede cuy, tapi kenapa lu masih korupsi gitu loh? Emang lu nggak puas apa dengan gaji lu yang sangat gede banget? Hey, what's up? Kembali ke channel gua dan ya. Oke guys, jadi pada video kali ini kan Pak, gue balik bahas lagi kan Pak. Jadi pada video kali ini gue balik bahas tentang berapa sih gaji anggota DPR ya kan Pak. Soalnya dari kebanyakan kasus korupsi itu nggak jauh-jauh dari anggota DPR ya kan Pak. Apakah gaji anggota DPR ini di bawah UMR 3-4 jutaan UMR atau berapa nih kan? Nah oke, video udah mulai naik kan nih dia nih. Ini dia gaji dan tunjangan anggota DPR. Dewan Wakil Rakyat yang terhormat. Kalimat ini yang sudah terhormat menjadi dong sangat katanya. Siap, dan terhormat. Dan bukan tanpa Pak. sebab, tanpa alasan kita menyematkan gelar seterhormat ini kepada anggota wakil rakyat kita di DPR. Karena memang tugas dan tanggung jawab mereka sangat mulia. Tunggu, lu dengar sendiri gak sih? Karena tugas dan kewajiban dia sangat mulia. Tolong dong Pak, kata-katanya nih kan tugas dan kewajiban dia sangat mulia. Tapi kenapa lagi rapat kok tidur? Apakah itu mulia? Itu tolong gitu loh. Mewakili suara kita sehingga mewakili suara kita. Tapi kenapa kemarin demo Omnibus Law itu orang itu dihadang sama polisi? Apakah itu mewakili suara kita? Konyol kok. Dan suara kita bisa baru mulai aja bikin kesel loh si anjay. Dan membuat bangsa kita menjadi lebih maju. Sekali lagi lu dengar cuy. Pembangunan dan membuat bangsa kita menjadi lebih maju. Menjadi lebih maju. Kalau nggak salah peringkat korupsi di Asia Tenggara itu Indonesia tepatnya ketiga cuy. Ya jelas itu bukan prestasi yang sangat membagongkan gitu ya kan. Bagaimana bisa Indonesia ini dibilang negara maju oleh bapak-bapak ini, tapi kasus korupsinya itu nomor 3 di Asia Tenggara cuy. Bagaimana di dunia cuy? Waduh, konyol nggak tuh? Tanggung jawab yang sangat besar dan tugas yang sangat mulia. Tanggung jawab sangat besar. Ternyata ada harga yang kita semua harus bayarkan. Ada ongkos yang harus kita keluarkan. Bayar gimana sih lu korupsi kok gue bayar? Benar bisa tersalurkan. Tapi seberapa jauh suara kita sudah terrepresentasikan atau terwakilkan, kita akan bahas bersama. Mahalnya mandat rakyat. Apakah benar mandat yang kita serahkan sebagai amanat kepada wakil rakyat tadi harus dibayar dengan angka yang cukup tinggi? Tadi sudah disebutkan mengenai angka fantastis. Angka fantastis ini pun definisinya angka untuk anggota DPR. Cuy. Waduh, ini berapa nih anggota DPR nih cuy? DPR yang merangkap sebagai wakil ketua bahkan ketua. Seberapa fantastis sebenarnya? Dan apakah wakil ketua dan memang ketua sudah sepadan? Meskipun fantastis, kalau selama ini sepadan dengan hasil kerja para wakil rakyat kita yang terhormat dan bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap negara, mengapa tidak? Pertanyaan seperti itu kan, apakah gaji tadi sepadan dengan apa yang sudah mereka hasilkan sejauh ini? Nanti kita... Nah ya nih, apakah gaji yang tadi bapak-bapak bilang ini nilai fantastis ini sudah sepadan dengan rakyat gitu ya kan Pak? Bersama kinerja dari anggota Dewan Wakil Rakyat kita yang terhormat 5 tahun ke belakang. Yang terhormat, tolong dong Bapak. Ada pelantikan anggota jangan ngejilat gitu loh, please lah. Baru untuk periode 2019 ke depan. Mahalnya mandat rakyat, seberapa besar gajinya? Kita akan lu lihat sendiri cuy, anggota DPR itu 66,1 juta, wakil ketua DPR 78,8 juta, anggota merangkap ketua 80,3 juta. Itu bukan duit yang dikit, itu banyak loh, itu gaji ya, itu baru gaji cuy. Dan kita tidak akan bisa sendiri lah cuy. Detail. Ini angka ini berasal dari mana? Ini banyak banget cuy, itu baru gaji loh, belum nanti tunjangan, belum lagi nanti katanya setiap tanggal 1, belum lagi nanti duit buat transportasi. Bisa jadi slide ini tidak akan cukup. Wah banyak banget cuy, gajinya tuh sekali gaji nih, bisa beli mobil cuy. Tunjangan, kemudian mata penerimaan gaji dari anggota dewan yang mata penerimaan gaji. Karena angkanya bisa jadi sangat banyak. Wah banyak banget anggota dong gaji DPR total cuy. Gajinya, take home pay-nya di 66,1 juta rupiah. Angka ini semua 66,1 juta per bulan 66,1 juta, lu kaliin setahun berapa? Wah miliar mungkin nyampe anggota cuy. yang merangkap sebagai wakil ketua gajinya 78,8 juta rupiah dalam 1 bulan. Sekarang ya Allah, 78,8 juta per bulan. kita sudah tahu Allah. Ketua DPR kita itu gaji duitnya banyak loh. Ketua DPR, anggota yang merangkap ketua gajinya 80,3
juta rupiah dalam 1 bulan. Ini 80,3 tidak heran kalau juta kita lihat gajinya, banyak sekali orang yang berebut, berlomba menjadi yang terbaik agar bisa dipilih sebagai wakil rakyat. Banyak yang nyalek. Seberapa banyak sih orang yang nyalek atau mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif? Banyak loh cuy, lu tahu gaji segini berapa ribu orang yang nyalek cuy. 7.968 orang Indonesia yang mendaftar jadi caleg di pemilu 2019. Banyak sekali. Pemilu 2019 untuk pileg ada 7.968 orang kita yang 7.000 orang ngedaftar, yang keterima itu cuma 3 orang cuy. Lu bayangin lah cuy, berarti ini orang udah gila cuy. Maksudnya tuh udah gila gitu. Lu demi duit seberapa banyak ini lu sampai rela ngantri beribu-ribu orang, tapi yang kepilih cuma 3 orang doang cuy. Berarti kan ini udah gila banget gitu cuy. Lu anggota DPR gajinya itu gede banget woi, tolong lah cuy. Apalagi per bulan nih cuy. Per bulan aja lu bisa dapat 70-80 juta lah gitu ya kan Pak. Tapi kenapa gitu? Daripada lu semua anggota DPR, kebanyakan gue denger berita-berita tuh kebanyakan tuh korupsi tuh di anggota DPR cuy. Kenapa DPR ini korupsi? Kenapa DPR ini korupsi? Kenapa kalau ada kasus korupsi tuh bawanya ke DPR? Kenapa ada kepanjangan DPR itu Dewan Pengkhianat Rakyat cuy? Dari imposter Indonesia DPR, kenapa? Tolong gitu loh cuy. Padahal gaji lu tuh gede cuy, tapi kenapa lu masih korupsi gitu loh? Emang lu gak puas apa dengan gaji lu yang sangat gede banget gini gitu loh? Ini 80 juta, itu di atasnya UMR gua lebih cuy. UMR 34 juta, 80 juta cuy. Berlomba-lomba dapat kursi empuk duduk di Senayan. Yang kursi diterima, empuk lagi, yang lolos bukan hanya kasur sekitar cuy. 575 orang. Angka fix hanya Dari 575 orang yang lolos orang ke tadi pilih Senayan. lagi jadi 3 Gaji orang. pokoknya kita sering dengar kalau gaji pokok anggota Gaji DPR pokok juga ada, cuy. sedikit, hampir sama seperti karyawan-karyawan. Oh lu denger sendiri cuy, gaji DPR ini sebenarnya sedikit dari mana tuh cuy? Itu 80 juta tuh udah gede banget cuy menurut gue cuy. Dan tambah lagi ini ada gaji pokok. Waduh, berapa nih gaji pokoknya Gaji cuy? pokoknya berapa? 4,2 juta rupiah per bulan. Aduh gimana ya, gue bingung cuy. Gaji pokoknya ini 4,2 juta itu udah gede banget bagi gue. Itu gaji pokok, itu per bulan cuy. Terus tambah lagi gaji biasa lu ini 80,3 juta per bulan juga. Lu bisa dapat 84 juta cuy. Dalam per bulan doang lu cuy. Gaji pokok tadi ada banyak plus-plusnya. Plusnya di mana saja? Saya ambil plus. Aduh konyol cuy. Lu gaji pokok aja punya plus cuy, nilai bukan plus nilai ya, nilai plus duit maksudnya cuy. Panjang dan saya akan baca lebih cepat untuk tunjangan-tunjangan dan potensi. Wah, tunjangan juga ada cuy. Pantes aja orang gila-gila berebut anggota DPR tuh karena gajinya ini gede banget gitu loh. Tolong aja cuy. Yang terhormat, tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan kehormatan, fungsi pengawasan dan juga anggaran, bantuan berlangganan listrik dan telepon yang ditanggung oleh negara di setiap bulan, free, tidak usah bayar listrik dan juga langganan telepon. Asisten anggota, Anda sebagai anggota DPR berhak mendapatkan asisten agar tugas Anda bisa terdelegasikan, Anda bisa lebih fokus untuk mewakili suara-suara kami rakyat Indonesia. Asisten anggota mewakili juga suara-suara ada kami, tunjangan di sana untuk asisten anggota dari anggota DPR. Kemudian ada biaya perjalanan, semua akomodasi di biaya perjalanan ya sama yang tadi kayak gue bilang ya kan Pak. Kalau nggak salah gaji anggota DPR itu tuh bercabang gitu ya kan Pak. Gaji pokok, terus juga setiap tanggal 1, terus juga biaya transportasi cuy. Kemudian ada perawatan di cover kesehatan negara dan juga sampai ke uang pensiun. Nah, uang pensiun juga dapet loh, konyol cuy ini nih. Gue nggak tahu totalnya bisa berapa ratus juta atau miliaran gitu ya kan Pak. Tapi ya yang gue dapat dari bahas ini ya kan Pak, gaji DPR itu tuh nggak kecil cuy. Lu bayangin aja 80 juta itu per bulan, belum lagi tunjangan lu. Taruhlah tunjangan DPR berapa, taruhlah 90 atau 100 gitu, atau mungkin 200 juta gitu ya kan Pak. Itu tuh setahu gue sih ya kan Pak, tunjangan itu lebih gede daripada gaji ya kan Pak, setahu gue ya kan. Ya jadi kebayang lah gitu cuy, berapa tunjangan anggota DPR ya kan Pak, kalau gajinya aja 80 juta gitu cuy. Tapi yang menjadi pertanyaan gua, kenapa nih kan Pak, gaji lu itu kan gede banget nih kan Pak, tapi kenapa dari berbagai kasus korupsi itu yang paling mencolok tuh anggota DPR cuy. Sampai ada julukan The Real Impostor Indonesia itu anggota DPR, Dewan Pengkhianat Rakyat cuy. Tapi kenapa gitu loh, gaji lu itu gede, terus apa tadi ada yang bilang bapak terhormat gitu loh, tolong lah gitu cuy. Kenapa lu korupsi gitu loh? Gua nggak peduli yang mana yang korupsi, tapi tolong lah gitu cuy. Gaji lu itu udah gede, kenapa lu korupsi? Konyol gitu tuh. Ya mungkin video kali ini cuma segitu aja dan video ini akan berakhir.